Baik, teman-teman, ketemu lagi di sesi kelima, masih di materi yang sama, yaitu membahas Microsoft Office Word. Nah, baik teman-teman, di sesi kelima ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat tabel di dalam Microsoft Office Word. Nah, untuk membuat tabel, teman-teman, nanti kita mulainya dari menu Insert. Ya. Nah, di menu Insert ini ada pilihan tabel. Ya, kita klik. Nah, kemudian di sini sudah ada pilihan mau berapa baris dan berapa kolom. Ya, nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan tabel seperti apa tabel yang akan dibuat. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa memilih insert table dengan memasukkan berapa jumlah kolom dan berapa jumlah barisnya. Ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memasukkan uh, tabel dari Microsoft Excel. Ya, atau teman-teman mau membuat tabel dengan pensil, yaitu memberikan kotak seperti ini. Kita kotak, ya, lalu kita buat baris, berapa barisnya, berapa kolomnya, bisa juga seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk membuat tabel. Nah, kemudian ada juga mengambil tabel dari Microsoft Excel, dan ada juga sudah ada formatnya kalau seandainya teman-teman menginginkan atau ada format yang diinginkan yang ada di sini. Ya, tinggal pilih saja. Nah, baik teman-teman, pada kali ini saya membuat tabelnya melalui kotak-kotak ini saja. Saya misalnya memilih yaitu 5 baris dan 4 kolom, ya. Jadi ini ada 4 kolom. Kolom itu 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kolom dan barisnya ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Baik, nanti kalau seandainya kolom atau barisnya kurang atau berlebih, itu bisa kita tambahin atau kita kurangi, teman-teman. Baik. Nah, begitu kita membuat tabel, maka teman-teman perhatikan di menunya, ya, di menunya ini, ya. Nah, ini akan muncul dua menu tambahan. Yang pertama adalah menu desain, yang kedua menu layout. Ya. Menu desain ini fungsinya untuk merubah desain dari tabel yang normal sekarang ini. Kalau layout itu untuk mengatur bentuk dari tabelnya. Baik. Nah, sekarang kita coba. Ini tabelnya sudah jadi tapi masih dalam bentuk kotak-kotak, ya. Nah, kita buat di sini misalnya judulnya nomor. Kita hilangin tebal dan garis bawahnya dulu. Ya. Kemudian ada nama lengkap. Masih ada. Ya, kita blok di sini semuanya, kita buang efeknya. Nama lengkap, kemudian di sini misalnya jenis kelamin. Nah, kemudian di sebelahnya misalnya alamat. Nah, kita pengennya di sebelahnya lagi ada tambahan, yaitu kotak misalnya, ya, ada kotak. Nah, bagaimana cara menambahnya? Cara menambah kolom atau baris, teman-teman bisa blok dulu. Misalnya kita mau menambah kolom, kita blok kolomnya, kolom yang bersebelahan, kemudian pilih menu layout. Di sini ada insert above, berarti untuk baris menambah di atasnya. Insert below berarti menambah baris di bawahnya. Insert left berarti menambah kolom di sebelah kiri dari yang kita blok. Insert right menambah kolom di sebelah kanan. Jadi kalau insert left berarti antara jenis kelamin dan alamat nanti ada kolom kosong seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi di setelah jenis kelamin, ya, dan sebelum alamat ini ada kolom yang kosong. Nah, tapi kalau seandainya kita memilihnya sebelah kanan, berarti sebelah kanan yang kita blok ini, sebelah sini nanti ada yang kosong. Nah, seperti itu. Ini kita tambahin kotak. Nah, ya.
Ini udah selesai tabelnya teman-teman. Ya, nah kalau seandainya teman-teman pengen membuat tabelnya itu atau misalnya dia ada beberapa baris judulnya, misalnya nama lengkapnya itu ada di bawah sini, ya, dari bawah sini, jenis kelaminnya ada di bawah sini, ya, seperti itu bisa juga, ya. Ini nanti tinggal kita buang garisnya, ya. Contoh, biar enak kita rubah page layoutnya jadi seperti ini dulu teman-teman, biar lebar. Nah, yang pertama kita rubah dulu, harusnya kalau bentuk tabelnya seperti ini, ya, bentuk tabelnya seperti ini tidak ada garisnya, ya. Caranya menghilangkan garisnya itu teman-teman bisa dari desain, kemudian di sini pilih penghapus, kita hapus saja seperti ini, boleh juga. Atau teman-teman bisa blok yang ini, kemudian pilih layout, ya, kemudian pilih merge cells, disatukan kotaknya. Nah, seperti itu. Ya, yang ini juga begitu, boleh, yang ini juga begitu. Ya, nah, jadi seperti ini. Kalau seandainya ada bentuk tabel yang dia judulnya agak panjang. Ya, nah sekarang kalau misalnya kita mau meratakan atau merapikan judulnya ini, ya, judul kolomnya ini nomor harusnya berada di tengah-tengah. Caranya diklik nomornya ini, lalu pilih di menu layout, pilih yang tengah-tengah ini, ya. Begitu juga alamat, pilih yang tengah-tengah, kota, menu layout, pilih yang tengah. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau seandainya tidak judulnya satu baris saja, ya nggak masalah kalau seandainya muat, ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara merubah garis-garis? Cara merubah garisnya juga sangat gampang sekali, ya. Cara merubah garisnya sangat gampang sekali, itu dari menu desain, ya. Misalnya yang di bawah judul ini kita buat garisnya menjadi dua, jadi dua seperti ini. Kita mouse-nya berubah menjadi pensil, tinggal kita gariskan saja. Nah, ini sudah menjadi dua. Nah, begitu cara membuat tabel teman-teman. Baik. Nah, kalau seandainya ada bentuk tabel yang lain, ya, saya contohkan seperti ini. Ini ada contoh tabel. Ini ada contoh tabel seperti ini. Nah, ini ada contoh tabel seperti ini. Nah, jika seperti ini, teman-teman, yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang tabulasi. Ini menggunakan tabulasi. Ya, ada antara jarak antara yang ini ke tulisan modo Akaiso ini ke yang terhormat, itu menggunakan tabulasi. Nah, sekarang jika tabelnya bentuknya seperti ini adalah kolomnya 1, ya, kemudian yang ini 4, ya, yang ini 3, yang ini 1 lagi. Kita membuatnya tetap saja 4 kolom seperti ini, ya. Kita buat 4 kolom, ya, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kolomnya 4, barisnya 5, ya. Nanti ukurannya ini bisa ditarik, ya. Kita coba buat di sini di tempat baru, ya. Baik, kita buat tadi barisnya 4, barisnya 5, kolomnya 4. Oke, seperti ini, ya. Nah, yang ini, ya, ini adalah 4 kolom disatuin, ya. 4 kolom disatuin. Bagaimana menyatukan kolom tadi? Menggunakan merge cell atau kita hapus menggunakan penghapus. Boleh menggunakan penghapus atau menggunakan fasilitas merge cell, ya. Kalau saya lebih suka menggunakan merge cell. Kita blok seperti ini, kita pilih merge cell. Nah, baru nanti bisa kita ketik di sini modo Akaiso.
Ya, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat tulisan di sebelahnya tentu pakai tabulasi. Ya, seperti ini. Ya, teman-teman, kalau seandainya kita sedang bermain di dalam tabel, kalau kita menggunakan tabulasi, maka untuk memindahkan kursornya tidak bisa langsung ditekan tab saja. Kalau kita tekan tab berarti kita pindah kotak. Ya, ini kita tekan tab, maka dia pindah kotak. Tapi kalau seandainya kita mau memindahkan kursor ke tabulasi, itu menggunakan kontrol tab. Maka dia pindah ke sini yang terhormat tadi ya. Nah, seperti itu. Ya, lalu ada titik-titik ya, kita tinggal pasang titik-titiknya di sini. Bagaimana kemarin cara memberikan efek titik-titik? Nanti teman-teman boleh dicek di video sebelumnya. Ya, nah seperti ini. Ya, ya. Nah, kemudian ini bisa ditarik teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kotaknya kurang besar, ini bisa ditarik sesuai kebutuhan. Begitu juga yang di bawah, ya. Yang di bawah juga. Nah, disesuaikan saja. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara membuat tabel. Ya, jadi intinya bagaimana cara membuat tabel ini adalah kita buat saja dulu tabelnya, kemudian nanti kalau seandainya kurang kolom, kurang baris, tinggal nambahin. Tadi cara menambah kolom itu diblok dulu seperti ini, kemudian pilih layout, mau disisip ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya. Kalau seandainya mau menyisip baris, ya barisnya yang diblok seperti ini, ya tinggal pilih yang below atau yang above. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen merubah garisnya menjadi putus-putus atau menjadi dua garis tadi, caranya pilih desain, kemudian pilih model garisnya. Mau putus-putus juga bisa, tinggal. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen merubah desainnya, teman-teman bisa tinggal pilih yang ini. Ya. Nah, ini desain-desainnya seperti itu. Ya. Nah, ya. Ini tergantung selera kita. Nah, seperti ini juga bisa. Ya, ini banyak model-modelnya. Ini tinggal kita klik, dia langsung menerapkan ke tabel kita. Ya, baik. Jadi intinya yang pertama kita buat dulu, saya ulang ya. Yang pertama kita buat dulu mau berapa kolom dan berapa barisnya itu terserah. Ya, kalau seandainya kurang itu kita tambah, seandainya lebih tentu kita kurangi. Nah, bagaimana kalau pengen mengurangi? Teman-teman bisa dikurangi begini. Ya, misalnya kita tidak butuh alamat. Alamat ini kolomnya mau kita buang. Ya, kita buat ini angkanya dulu 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini isinya A, B, C, ya, L, kemudian P dan L misalnya. Nah, alamat ini tidak perlu, mau kita buang, teman-teman bisa tinggal blok, kemudian pilih layout, delete. Apa yang mau dihapus? Kalau delete cells berarti kotak, kalau delete kolom berarti menghapus kolom, kalau delete row berarti menghapus baris, delete tabel berarti tabelnya kita hapus. Nah, seperti ini. Ya, yang mau kita hapus adalah kolom. Kolom berarti delete kolom. Nah, seperti itu. Ya, baik. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Nah, tapi sebelum saya tutup di sini saya ulangi kembali. Yang pertama tadi di menu layout itu ada delete, ada menyisip kolom dan baris, kemudian ada menyatukan kotak, ada membagi kotak, dan ada split tabel. Ya, auto fit ini berarti dia mengatur ukurannya disesuaikan dengan kertasnya. Ya, kemudian yang ini untuk perataan naskahnya, untuk
perataan tulisannya dalam kotak ya. Misalnya kota ini seperti di bawah, di tengah, di atas. Nah, kalau text direction ini biasanya kalau teman-teman ketemu dengan tabel yang tulisannya agak memanjang seperti ini ya. Nih. Nah begitu ya. Ini bisa diputar-putar di sini teman-teman. Nah, mungkin itu saja pada sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan terima kasih.